Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Yuda Adi Hendrawan Prakoso. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menerapkan market basket analysis pada rapid miner. Dan kita akan menerapkan suatu association rules ya, teman-teman ya. Association rules ini merupakan hal yang atau proses yang panjang ya, teman-teman ya. Manusia kadang tidak mampu untuk melakukan perhitungan dalam ratus-ratus data dan belum juga kombinasi dari seluruh item yang ada. Maka dari itu, untuk mencari seluruh roles yang ada, Rapid Miner telah menyediakan tools untuk mempermudah penggunaan. Nah, kali ini kita akan menggunakan contoh kasus transaksi penjualan sederhana. Nah, oke. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah itu membuat suatu datanya dulu, teman-teman ya. Oke, di sini saya akan sudah menyiapkan data dalam bentuk Excel ya, teman-teman ya. Bisa dilihat di sini kita ada TID atau transaksi ID yang berupa 01, 001 sampai 005 ini, teman-teman ya. Dan ada pena 1 sampai 00 dan seterusnya, teman-teman ya. Oke, pertama kita harus buat data seperti ini, simpan ke dalam bentuk Excel. Persis, teman-teman, harus kayak gini. Dan ini merupakan teks ya, teman ya. Nah, bisa dilihat di sini, teman-teman. Formatnya itu adalah harus teks. Kalau tidak teks, kadang tidak terbaca oleh rapid miner-nya. Oke, langsung saja kita import ya, teman-teman. Nah, pertama kita bikin proses dulu deh biar baru. Nah, setelah itu kita import data. Kita pilih nih, where is your data, my computer atau database. Kita pilih my computer aja. Oke, kita pilih tadi saya taruh di data mining. Nah, transaksi makanan XLSX atau Excel. Kita klik next. Nah, di sini akan muncul data yang tadi dimuncul atau yang telah buat ya, teman-teman ya. Sesuai dengan apa yang kita buat, lalu kita next saja. Nah, di sini ada sedikit perubahan, teman-teman, harus kita perhatikan. Di bagian TID atau transaction ID, kita harus rubah change type-nya itu menjadi polinomial agar si rapid miner ini ngebacanya sebagai teks, teman-teman. Lalu kita change role-nya menjadi ID, teman-teman. Oke, kita oke. Nah, lalu kita next. Lalu kita pilih mana mau taruh mana, kita taruh di local repository dan bagian data, teman-teman. Transaksi makanan namanya. Finish. Nah, ini di resultnya, teman-teman ya. Nah, lalu kita masuk ke desain aja langsung. Nah, lalu setelah itu kita drag saja, teman-teman, yang kita mulai nih. Oke. Nah, ini datanya kita drag ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menggunakan 3 operator, teman-teman. Yang pertama itu adalah numerical to binomial. Nah, kita bisa cari di sini aja bino. Nah, teman-temannya drag saja. Nah, operator numerical to binomial ini diperlukan untuk mengubah nilai atribut yang ada berada pada tabel transaksi makanan menjadi binomial, teman-teman. Oke, terus habis itu kita masukkan lagi, teman-teman nih. Namanya satu operator lagi ya, benar. Namanya create FP growth, teman-teman, sorry. Nah, FP growth. Oke. Kita drag saja. Nah, setelah itu kita menggunakan satu lagi operator yang bernama create association. Nah, di sini kita sudah ada 3 operator, teman-teman. Nah, operator ini akan dibutuhkan untuk mencari suatu rules yang kita butuhkan ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama, pertama saya akan jelaskan tentang create association rules ini. Association rules ini dilakukan dengan menganalisis data pada frequency, if, or, then patterns menggunakan kriteria support dan confidence untuk mengidentifikasi suatu relasi antara item, teman-teman. Lalu FP growth ini dilakukan untuk frequent, if,
or then pattern digali dengan menggunakan operator FP Growth teman-teman gitu, sehingga menghasilkan association rules. Oke. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah menyambung semuanya teman-teman. Nah, kita sambung dulu dari out sini menuju exa, lalu dari exa sini menuju ke exa lagi, exa ini baru ke int, dari yang free ini, dari free ini masuk ke int, lalu dari rows masuk ke res atau hasil. Nah, setelah itu kita harus ada perubahan dikit teman-teman ya, ke bagian FP growth. Nah, FP growth ini, nah, di bagian parameternya bisa lihat yang sebelah kanannya ini, kita rubah menjadi min supportnya adalah 0,3. Oke, lalu create association-nya min confidence-nya kita rubah jadi 0,5. Setelah itu kita jalankan atau kita play. Nah, di sini banyak kan teman-teman ya, banyak banget data-datanya sampai 152 teman-teman. Oke. Ini banyak banget. Nah, caranya gimana biar nge-reduce datanya biar sedikit jadi sedikit gitu loh teman-teman ya. Nah, caranya adalah menaikkan min support dan min confidence teman-teman. Semakin tinggi min confidence dan min supportnya, maka akan semakin akurat juga. Namun kita lihat dulu nanti kalau hasilnya tidak tepat, maka kita coba dengan value lain ya. Oke, kita juga FP growth-nya kita harus rubah jadi 0,95 atau 95%. Create associations-nya kita rubah jadi 0,95 atau 95%. Nah, setelah itu kita play. Nah, bisa kita lebih dari satu ya, itu mulai dari 1 sampai 104. Oke, di sini saya akan jelaskan dahulu. Mungkin di Rapid Miner versi 7, rules ini dihasilkan lebih sedikit teman-teman. Dan saya kali ini menggunakan Rapid Miner versi 9 ya. Jadi mungkin ada suatu parameter atau suatu perhitungan yang menyebabkan rules itu masih banyak teman-teman ya. Dan saya setelah melakukan beberapa research, saya sudah rubah value-nya juga, dan tetap hasil rules ini walaupun di bagaimanapun juga tetap 104 teman-teman, tidak bisa lebih atau lebih nge-reduce jadi sedikit, bisa jadi 5 atau 4 rules seperti data yang ada teman-teman. Namun setelah saya cek semua datanya itu semuanya itu sama teman-teman. Jadi kesimpulannya dari data table ini bisa kita ambil atau kita gunakan yang dimana dari roles ini dijadikan sebuah pegangan dalam strategi penjualan retail teman-teman. Tentunya yang memiliki nilai support dan confidence yang tinggi teman-teman. Ya, support dan confidence yang tinggi teman-teman. Karena ada perbedaan banyak ya. Oke. Sekian dari saya, mungkin itu saja untuk tentang market basket analysis. Kalau ada hal yang tidak jelas, mohon dimaafkan dan bisa langsung komentar saja jika ingin bertanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.